Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Edukasi Sinta Nur Fitriasari. Saya akan membahas salah satu sistem penting yang ada di dalam tubuh, yaitu sistem pencernaan. Yuk simak sampai selesai agar kalian makin paham. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari sistem pencernaan utama dan organ aksesori yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa yang tidak diperlukan tubuh. Gastroenterologi adalah ilmu yang mempelajari sistem pencernaan. Struktur anatomi sistem pencernaan ada mulut atau cavomoris. Tempat masuknya makanan, terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase dalam air liur. Kedua ada faring atau tenggorokan, mengarahkan makanan dari mulut ke esofagus. Yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan, saluran otot yang menghubungkan faring dengan lambung, mendorong makanan melalui gerakan pada lambung atau gaster. Lambung adalah organ berongga berbentuk seperti kantong yang merupakan bagian sistem pencernaan. Fungsi utamanya adalah menyimpan, menyampur, dan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanis. Letaknya berada di bagian kiri dan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Ada usus halus atau intestinum tenui, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, tempat utama penyerapan nutrisi. Sedangkan usus besar itu adalah meliputi sokum, kolon, ascenden, transversun, descenden, sigmoid, dan rektum, menyerap air dan membentuk feses. Sistem pencernaan selanjutnya ada anus, saluran akhir untuk ekresi feses dari tubuh. Anus adalah lubang terakhir pada saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar feses atau kotoran dari dalam tubuh. Letaknya berada di bagian paling bawah dari rektum. Di antaranya masalah kesehatan yang bisa terjadi di anus ada wasir. Wasir adalah pembekakan pembuluh darah di sekitar anus atau rektum. Yang kedua ada fisura ani, robekan kecil di jaringan anus biasanya akibat konstipasi. Abses dan fistula ani, infeksi atau saluran abnormal yang terbentuk di sekitar anus. Yang terakhir ada masalah kesehatan anus, itu ada kanker anus, jenis kanker langka tetapi bisa terjadi. Biasanya ada kelenjar pencernaan atau organ aksesori yang bekerja di sepanjang saluran pencernaan dari mulut sampai usus untuk membantu pemecahan makanan menjadi zat gizi. Ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah sering disebut juga kelenjar saliva, adalah kelenjar penghasil air liur atau saliva yang berada di dalam dan sekitar mulut. Air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ini berperan penting dalam proses pencernaan awal makanan, menjaga keseimbangan kelembapan mulut, serta membantu melindungi mulut dari infeksi. Menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat. Pada hati dalam istilah medis disebut hepar, adalah organ terbesar di dalam tubuh manusia yang memiliki peran sangat penting dalam metabolisme, pencernaan, penyimpanan energi, dan detoksifikasi racun. Hati terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma dan di atas lambung. Hati dapat menghasilkan empedu yang membentuk emosi lemak. Gangguan pada hati
Beberapa penyakit yang umum menyerap hati ada hepatitis, radang hati bisa karena virus atau toksin, sirosis, kerusakan kronis pada jaringan hati, fatty liver, perlemakan hati. Yang terakhir ada kanker hati. Kantung empedu atau vesika valea menyimpan dan mengeluarkan empedu ke duodenum saat diperlukan. Kantong empedu adalah organ kecil berbentuk seperti buah pir yang terletak di bawah hati. Fungsi utamanya adalah menyimpan dan mengonsentrasikan cairan empedu yang diproduksi oleh hati, lalu melembaskannya ke usus halus duodenum saat dibutuhkan untuk mencerna lemak. Panjangnya kantung empedu pada kantung empedu. Salah satunya ada batu empedu, endapan kolesterol atau bilirubin yang mengeras di dalam kantung empedu. Terus ada radang kantung empedu, bisa akut atau kronis, biasanya akibat batu empedu yang menyumbat saluran keluar. Ada kanker kantung empedu, jarang terjadi, tapi bisa muncul terutama pada penderita batu empedu kronis. Pankreas. Pankreas adalah organ kanker yang memiliki dua fungsi utama. Fungsi ekskorin menghasilkan enzim pencernaan dan fungsi endokrin menghasilkan hormon pengatur gula darah. Pankreas terletak di belakang lambung, memanjang dari bagian kanan perut, berdekatan dengan duodenum ke bagian kiri atas perut, dekat limpa. Pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan trypsinogen, menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Gangguan pada pankreas. Ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin, itu termasuk diabetes 1, diabetes tipe 1, atau tubuh tidak merespon insulin dengan baik, itu termasuk diabetes tipe 2. Yang kedua ada gangguan pankreatitis. Peradangan pankreas bisa akut atau kronis, sering akibat konsumsi alkohol berlebihan atau batu empedu. Yang terakhir ada kanker pankreas, di mana umumnya sulit terdeteksi dini dan dapat berkembang agresif. Ada fisiologi sistem pencernaan. Fisiologi sistem pencernaan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organ-organ pencernaan bekerja untuk memecah makanan, menyerap zat gizi, dan membuang sisa yang tidak dibutuhkan tubuh. Proses ini melibatkan kerja otot, enzim, hormon, dan sistem saraf. Fisiologi sistem pencernaan ada penyerapan zat gizi, di mana penyerapan zat gizi itu terjadi terutama di usus halus. Glukosa dan asam amino diserap melalui difusi asam. Difusi terfasilitasi dan transport aktif. Lemak diserap melalui difusi ke dalam sel epitel, dibentuk menjadi kilomikron dan masuk ke pembuluh limfe. Next ada pergerakan dalam sistem pencernaan. Itu ada baristatik, gerakan otot polos yang mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan. Ada segmentasi, gerakan kontraksi lokal untuk mencampur isi usus. Terakhir ada pengeluaran sisa pencernaan, di mana sisa pencernaan yang tidak dicerna atau serat selulosa akan dipadatkan menjadi feses di kolon dan dikeluarkan melalui anus. Sini ada proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, di mana pencernaan mekanik itu adalah pemecahan makanan secara fisik seperti pengunyahan dan peristatik usus. Kedua ada pencernaan kimiawi, di mana pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil
oleh enzim seperti karbohidrat menjadi glukosa, protein, asam amino, lemak, asam lemak, dan gliserol. Ada regulasi sistem pencernaan, di mana sistem syaraf enterik, jaringan syaraf khusus dalam saluran pencernaan, mengontrol gerakan dan sekresi lokal. Next ada hormon pencernaan. Hormon pencernaan ada gastrin, merangsang sekresi HCl di lambung. Sekretin merangsang pankreas mengeluarkan bikarbonat. CKK. Selisestokinin itu adalah merangsang pelepasan empedu dan enzim pankreas. Terakhir, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia adalah gabungan dari struktur organ yang kompleks dan fungsi-fungsi fisiologis yang terintegrasi. Makanan yang masuk akan melalui proses pemecahan mekanik dan kimiawi, diserap zat gizinya, dan sisa tidak berguna akan dibuang dari tubuh. Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi pencernaan sangat penting untuk memahami kesehatan, nutrisi, dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem ini. Itulah tadi penjelasan tentang sistem pencernaan manusia. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.